Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati pangresa UA, yang walaupun secara zahir sudah tidak ada, namun insya Allah secara batin akan selalu membimbing kita semua. Yang saya hormati pangresa UMI, pangresa Akang beserta Dewan Keluarga, yang selalu berjuang mendirikan agama dengan memajukan lembaga. Dan yang saya hormati dan cintai seluruh wali santri yang berjihad di tempatnya masing-masing demi masa depan anak-anak tercinta. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa kita kini berada di zaman globalisasi, di zaman modernisasi, di mana di abad 21 ini terjadi perkembangan iptek yang besar-besaran, masif sekali, dan tentunya berdampak besar dalam kehidupan kita, anak-anak kita, bahkan masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, izinkan saya mengambil tema menjadi wali santri SMA Az-Zainiyah di era Society 5.0. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar istilah Society 5.0 atau disebut juga dengan masyarakat 5.0? Ya, betul sekali. Masyarakat 5.0 atau Society 5.0 adalah masyarakat yang hadir dari perubahan zaman yang suka disebut dengan revolusi industri 4.0. Jadi, karena terjadi perubahan, perkembangan yang besar-besaran dalam revolusi industri ini dari mulai 1.0 sampai 4.0, itu mempengaruhi masyarakat atau mempengaruhi manusia-manusia yang hidup di zamannya. Bapak Ibu, silahkan jika ingin lebih dalam bisa mencari informasi tentang revolusi industri 4.0 di internet. Begitupun dengan pengaruhnya terhadap agama Islam. Perubahan zaman ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kuatnya agama Islam. Begitu miris ya Bapak Ibu, zaman sekarang orang yang mempertahankan agama, orang yang mempertahankan nilai-nilai keislaman dianggap orang-orang yang tidak modern. Dianggap orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tentu Bapak Ibu, hal ini merupakan hal yang sangat urgen kita pahami, kita rekonstruksi ulang pemahaman kita, agar kita tidak mudah diperdaya oleh zaman, tidak mudah diombang-ambing oleh perubahan zaman. Bapak Ibu, masyarakat 5.0 ini adalah manusia-manusia yang canggih dan melek teknologi. Bapak Ibu bisa rasakan saat ini segalanya itu bisa berbasis digital, bisa pakai aplikasi, mau bayar, mau makan, mau pergi kemana-mana, tinggal pakai aplikasi saja. Jadi dengan HP ini semuanya itu bisa terakses ya Bapak Ibu. Begitupun dengan anak-anak kita, mereka di usia yang sangat belia saja sudah terbiasa dengan HP, dengan digital, dengan barang-barang yang berbasis teknologi, dengan aplikasi, dengan games ya. Begitu banyak sekali hiburan-hiburan yang mudah didapatkan dari barang-barang canggih. Nah, Bapak Ibu, apakah ada masalah yang muncul dari fenomena ini? Tentu ada. Problemnya atau masalah yang muncul yang pertama adalah perkembangan iptek yang sangat cepat ini itu bisa disalahgunakan. Seharusnya aplikasi yang ada ini bisa membantu kita dalam kebaikan, tapi kebanyakan itu orang-orang yang tidak punya dasar agama yang kuat, tidak pernah diajarkan norma-norma, dan tidak pernah didisiplinkan, akan mudah menyalahgunakannya ke dalam hal-hal yang negatif.
Misalnya, YouTube, aplikasi yang biasa ada di HP Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu, itu bisa dipakai untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan penjelasan pembelajaran, dan untuk mendengarkan, mencari ya, melihat, menonton sesuatu yang berbaunya positif. Tapi saat ini bagaimana Bapak Ibu ya? Itu sangat mudah sekali untuk menonton sesuatu yang tidak bermoral, sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh lainnya, aplikasi WA yang ada di HP kita semuanya. Bapak Ibu, WA ini kan sangat penting ya, dan sangat membantu jika digunakan dalam kebaikan untuk komunikasi yang positif. Nah, tapi bisa juga nih kalau misalnya anak-anak kita ini tidak kuat imannya, tidak disiplin dan tidak bijaksana, maka apa yang terjadi? Disalahgunakan. Digunakan untuk berpacaran lah, digunakan untuk perundungan, digunakan untuk video call dengan lawan jenis yang tidak ada manfaatnya, bahkan malah mengumbar-umbar aib, mengumbar-umbar aurat dan yang lainnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, terjadi ketidakseimbangan nilai modernisasi. Maksudnya seperti apa, Teh Lilis? Zaman seperti ini, istilah modernisasi itu sudah berubah definisinya. Padahal sebetulnya inti hakikat dari modern itu adalah kebernilaian. Sesuatu yang bernilai baik itu diistilahkan dengan modern. Berarti yang modern itu adalah yang mengandung nilai yang baik. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, istilah modernisasi itu lebih merujuk kepada kecanggihan, di mana tentunya kecanggihan ini perlu diseimbangkan dengan nilai-nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu, faktanya seperti apa di dunia saat ini? Modernisasi itu seakan-akan terlepas dari nilai-nilai yang baik, terlepas dari nilai-nilai keislaman. Seakan-akan sekarang dipandang bahwa Islam itu tidaklah modern, dan yang modern itu tidaklah berhubungan dengan Islami. Bahkan ada paradigma yang berpandangan ilmu sains itu tidaklah terhubung dengan ilmu agama. Coba Bapak Ibu ya, miris sekali. Mungkin ini adalah upaya-upaya untuk mematikan agama agar tidak ada dalam kehidupan kita. Nauzubillah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau modernisasi saja definisinya sudah salah, apa yang akan terjadi? Masuk kepada poin yang ketiga, terjadi pergeseran paradigma, norma, dan etika. Jadi norma sekarang itu sudah tidak dianggap prioritas lagi. Nilai-nilai kebaikan, adab-adab tidak dianggap penting lagi. Yang penting punya duit, yang penting punya jabatan, yang penting punya pengaruh. Tapi agama, bahkan adabnya itu sudah hilang. Kalau hal ini terjadi, apa yang akan terjadi Bapak Ibu ke depannya? Kebijaksanaan menjadi poin yang langka. Orang yang bijaksana itu makin susah dicari Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu ya? Karena sudah terjadi normalisasi misalnya hal-hal yang buruk ya. Hal-hal yang buruk dianggap normal. Hal-hal yang jelek itu dianggap normal. Sehingga orang-orang yang bijaksana ini menjadi langka dan menjadi minoritas. Bahkan tidak jarang orang-orang yang bijaksana ini dianggap orang-orang yang berpengaruh buruk katanya tuh ya terhadap negara cina. Apalagi dianggap berbahaya bagi negara, dianggap berbahaya untuk perusahaan atau untuk pendidikan, apalah itu ya alasannya yang sebetulnya yang mungkin mereka ini orang-orang yang kontra ini punya motivasi sendiri untuk kepentingannya pribadi, untuk motivasinya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat atau umum, tapi untuk memperkaya diri sendiri, misalnya untuk apalagi memperkuat pengaruh misalnya dan yang lainnya lah ya.
Untuk video part 1 sampai sini ya Bapak Ibu, dilanjut lagi ke video part 2.